jadi tidak ada bakteri-bakteri lain yang tidak diharapkan ikutlah masuk ke dalam pencernaan. Karena kan biasanya Oke. puasa itu identik dengan mulut kita yang kering, Iya, benar kan? benar. Dan setiap orang itu punya masalah kesehatan mulut yang berbeda-beda. Betul. Ya ada yang memang mungkin dia dasarnya rajin untuk selalu membersihkan mulutnya Iya. kan, dan ada juga nih yang enggak nih. Nah, cara menjaga mulut tetap sehat dan tidak bau itu di kala puasa ini gimana sih, Dok? Karena ada keterbatasan untuk intake makanan dan minuman di saat puasa, jadi kita yang penting rongga mulut itu dalam keadaan bersih. Jadi harus sikat gigi dulu nih setelah sebelum sahur berakhir dong. Betul. Sebelum sahur berakhir. Nah ya, terus lalu pada saat menjelang berbuka kita sikat gigi lagi. Jadi keadaan rongga mulut itu bersih. Nah, jadi dengan kebersihan rongga mulut yang baik itu mencegah terjadinya sisa-sisa makanan yang menempel di pagi hari pada saat sahur, jadi tidak bau mulut. Lalu diimbangi dengan banyaknya minum air putih pada saat berbuka. Benar. Jadi dia mengalir. Kalau mengalir Sisa-sisa otomatis bersih, tidak bau. Nah, tapi Dok kan banyak nih ya, mungkin banyak orang yang nggak sempet sikat gigi tapi ngakalin pakai mouthwash. Nah, itu Ya, bagaimana benar, Dok? benar. Apakah bisa menggantikan dengan sikat gigi kalau pakai Kan mouthwash banyak ya? kan dari kesibukan orang-orang Benar. mungkin, atau nggak lupa. Yaudah deh. Mouthwash aja. Cara cepetnya pakai mouthwash aja Mouthwash, deh. Nah, itu betul. gimana Dok? Apakah itu dianjurkan? Boleh sih pakai mouthwash, tapi tidak akan sebersih kalau kita sikat gigi. Nah, ini loh kalau mouthwash itu kan ada dua jenis, ada yang Ya. untuk mengobati dan ada yang untuk menyegarkan. Betul. Tetapi pemakaian obat kumur secara terus-menerus selama 21 hari, pada akhirnya tuh mikroflora normal dalam rongga mulut tuh mati. Mati. Sedangkan kan kondisinya lagi puasa nih, lebih Ya, dikit betul. lagi dong intake pembasahan rongga mulut kan. Betul. Akhirnya malah jadi kayak dia muter-muter di situ, tidak akan terlalu menyegarkan, rongga mulutnya bakterinya mati. Lalu tapi yang ada jamur timbul di situ. Jadi ada keluhan baru dalam rongga mulut. Kering, Jadi semakin kering dan semakin kering karena pemakaian obat kumur terus-terusan di saat berpuasa. Jadi tidak terlalu dianjurkan gitu loh. Iya. Tapi penyebab utama dari bau mulut sendiri itu apa sih, Dok? Apakah bakteri kah atau sisa Apakah makanan sisa makanan yang menumpuk di atau apa, karang Dok? gigi kita atau seperti apa Dok? Jadi gini, kalau bakteri itu kan pasti ada dalam rongga mulut, bakteri baik maupun bakteri buruk. Nah, ada sisa makanan nih. Di saat bakteri dan bertemu dengan sisa makanan, dia tuh melakukan kayak suatu mekanisme aktivitas yang menyebabkan terjadinya pembentukan gas yang menyebabkan bau. Ditambah lagi ada sisa makanan dalam rongga mulut. Nah, terus ada misalnya gigi bolong. Nah, akhirnya udah deh jadi satu tuh menyebabkan bau mulut yang semakin parah. Gitu. Dok, tapi kalau gigi bolong itu emang maksudnya emang mempengaruhi banget ya bau mulut yang keluar ya saat puasa ya terutama. Banget ya. Nah, itu solusinya gimana Dok? Buat teman-teman misalkan yang Iya, mungkin buat penonton Oke Zoners lagi gitu. ada masalah di giginya, mungkin bolong. Nah, itu solusi yang mungkin solusi mudahnya seperti apa Dok? Iya. Untuk mengurangi Solusi mungkin. mudahnya Untuk mengurangi mungkin. mengurangi otomatis ditambal nih ke dokter gigi. Minimal kan pertumbuhan bakterinya itu bisa minimalkan kan, di stop. Nah, otomatis karena tidak adanya gigi yang terbuka, tidak ada sisa makanan juga masuk, bakterinya juga nggak ada, akhirnya bau mulut minimal dari gigi itu kan hilang. Nah Dok, ngomongin soal gigi berlubang, Ya. kira-kira makanan dan minuman apa nih yang cocok buat teman-teman mungkin yang lagi mengalami gigi berlubang saat puasa? Rekomendasi atau Supaya saran dokter? Supaya giginya makin berlubang atau tidak berlubang? Untuk jangan dok, jangan dok, Mengantisipasi, mengantisipasi langkah preventifnya. Yap. Jadi kan banyak orang yang walaupun gigi berlubang tapi makannya manis terus, Iya. bandel, makannya gula. Semakin manis semakin berlubang dia. Tapi Manis, pet. Buka puasa langsung yang manis gitu, iya, langsung jeko. kolak tuh kolak, Es teh es teh manis, wah. Tapi kalau misalkan
apakah ada ngaruh dengan produksi air liur yang berkurang selama puasa itu mempengaruhi gigi dan gusi itu benar nggak dok? Nah, ya itu mempengaruhi karena sedikitnya air liur otomatis perputaran rongga mulut kebersihannya kan juga semakin berkurang nih. Otomatis dia tuh lebih sensitif rongga mulut. Jadi mudah terjadi, ditambah adanya tadi kan sisa makanan, ada gigi berlubang. Nah, itu akan menyebabkan lebih lanjut ke arah gusinya itu bermasalah. Lebih gampang ketowel dikit dia bleeding, berdarah. Lebih gampang jaringan penyakit periodontal gitu loh. Jadi awal pertama ya harus bersih dulu nih rongga mulut gitu. Oke. Nah dok, tapi apakah scaling atau perawatan gigi itu apakah aman saat puasa dilakukan dok? Scaling? Yes. Scaling atau nambah gigi? Kembali kepada peraturan. Kalau misalnya tidak tertera, so far so good kan, diperbolehkan. Nah kita tinggal bilang dong ke dokternya, dok saya berpuasa. Nah ya udah selama tindakan-tindakan mau scaling, mau nambel atau mau mencabut kan tidak ada supply pemasukan intake nutrisi kan pada saat itu ya sebenarnya sih tidak apa-apa dilakukan pada saat berpuasa. Nah tapi nih ngomongin soal gigi, ini dok, aku mau nanya. Jadi waktu yang terbaik untuk sikat gigi saat puasa itu optimalnya kapan dan apakah bagus dilakukan saat berbuka, saat berbuka atau sebelum berbuka atau setelah sahur? Sebaiknya tuh setelah sahur. Oke. Setelah sahur sebelum imsak dong. Nah, supaya lebih aman nih. Ya dong, jadi gigi otomatis bersih dong untuk menuju waktu berbuka. Benar tidak? Nah, dilanjutkan pada saat menjelang berbuka kita sikat gigi dulu karena setelah kita berbuka itu kan kita akan memasukkan makanan, kita akan makan. Baiknya kan sudah dalam keadaan rongga mulut bersih. Oke. Nah, jadi tidak ada bakteri-bakteri lain yang tidak diharapkan ikutlah masuk ke dalam pencernaan. Nah, yang ketiga pada saat mau tidur. Jadi pada saat berpuasa ini dianjurkan 3 kali sehari untuk menyikat gigi. 3 kali. Dan ini di luar puasa pun juga sama dok? Apa pas puasa aja dok? Untuk treatmentnya dok? Kalau di luar puasa ya pagi hari kan otomatis kita kalau misalnya mau ke kantor sikat gigi itu lebih bagus dong. Betul. Nah terus nanti kalau siang otomatis kan makan di kantor, nggak terlalu bermasalah juga. Atau kalau mau di siang itu kita sikat gigi ya boleh juga menambah menjaga kebersihan mulut. Nah, terakhir malam mau tidur itu udah harus banget. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.